Oke, jadi baik. Di video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, jadi di video sebelumnya itu sudah dijelaskan macam-macam distribusi di bagian di distrik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam distribusi di bagian kontinu. Nah, pada bagian kontinu ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan bagian-bagian dari distribusi kontinu, terlebih dahulu kita akan mengetahui pengertian dari distribusi peluang kontinu. Nah, yang pertama, definisi dari peluang kontinu adalah pengubah acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Ya. Dan yang kedua, untuk rumus fungsi variabel kontinu X sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai fx berada pada rentang 0 sampai 1. Dan yang kedua, luas daerah di bawah kurva fx adalah 1. Dan yang ketiga, peluang variabel acak di mana x lebih besar sama dengan c dan x lebih kecil sama dengan d adalah integral dengan batas atasnya d dan batas bawahnya c dengan fx dx. P dalam kurung x lebih besar sama dengan c dan x lebih kecil dengan b sama dengan integral dari fx dx dengan batas atasnya d dan batas bawahnya c. Nah, untuk kurva pada distribusi kontinu, teman-teman bisa lihat pada slide. Bentuk kurvanya seperti pada slide ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3/16x untuk x lebih besar sama dengan negatif 2 dan x lebih kecil sama dengan 2 dan bernilai 0 untuk fungsi yang lain. Nah, tentukan peluang P dalam kurung x lebih kecil sama dengan 1. Maka penyelesaiannya P dalam kurung x lebih kecil sama dengan 1 sama dengan integral dari 3/16x kuadrat dx dengan batas atasnya 1 dan batas bawahnya 2. Maka kita dapat selesaikan untuk turunan dari x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3/16 dikalikan dengan 1, maka kita peroleh 1 pangkat 3/16 dikurangi 1/16 dikurangi negatif 8/16, maka kita dapat peroleh hasilnya 9/16. Nah, untuk distribusi kontinu yang kedua yaitu distribusi T, di mana pengertian dari distribusi T merupakan distribusi atau biasa disebut dengan distribusi T student, yaitu merupakan sampling yang digunakan atau sampel yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Nah, yang kedua untuk ciri-ciri distribusi T, yaitu sampel
yang diuji berukuran kecil, yaitu N lebih kecil 30. Dan yang kedua, menentukan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan alfa dan besar derajat bebasnya dB. Dan yang ketiga, bentuk kurva T identik dengan kurva normal, yaitu dB per dk sama dengan N kurang 1 dan P sama dengan 1 kurang alfa. Dan yang berikut, rumus fungsi distribusi T. Nah, rumus distribusi T diberikan dengan persamaan Ft sama dengan R kali F tambah 1 dibagi 2 per akar dari mu kali V kali R dikali V per 2 kali 1 tambah T kuadrat per V pangkat negatif V tambah 1 per 2. Untuk kurvanya, teman-teman bisa lihat pada slide. Bentuk kurvanya seperti ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Contoh soalnya, carilah nilai T untuk N sama dengan 14 dan alfanya sama dengan 5%. Maka penyelesaiannya, kita dapat menggunakan rumusnya, yaitu dB per dk sama dengan N kurang 1. Maka sama dengan N, kita masukkan 14 dikurang 1 sama dengan 13. Dan untuk P-nya sama dengan 100% dikurang alfa, maka 100% yaitu 100 per 100 dikurang 5 per 100, maka kita boleh 95 per 100. 95 dibagi 100 hasilnya 0,95. Maka untuk T-nya kita dapat 0,95 dikali dengan 13, maka hasilnya 1,77. Jadi untuk fungsi distribusi T dengan contoh soal yang dijelaskan ini, maka untuk memperoleh hasilnya yaitu kita peroleh 1,77. Yang ketiga, distribusi kontinu yang ketiga yaitu distribusi normal, di mana definisi dari distribusi normal yaitu merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus variabel kontinu. Nah, untuk rumus fungsi distribusi normal yaitu X hingga N dalam kurung mu dikali rumus fungsi distribusi normal X hingga N besar dikali dalam kurung mu dikali delta adalah Fx sama dengan P dikali X kapital sama dengan X sama dengan 1 per delta akar 2pi dikali E pangkat setengah dikali X kurang mu per delta kuadrat untuk negatif tak hingga X lebih besar dari negatif tak hingga dan X lebih kecil dari tak hingga. Nah, untuk gambar kurvanya teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, peluang variabel acak X kurang mu dikali mu kurang 0 pada interval X lebih besar A dan X lebih kecil B adalah P dikali X lebih besar A dan X lebih kecil B sama dengan 1 per delta
X kurang mu per delta kuadrat. Delta dikuadratkan dx. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Nah, fungsi distribusi normal mu sama dengan mu dalam kurung 6,2 adalah, penjelasannya diketahui mu-nya sama dengan 6 dan deltanya sama dengan 2. Nah, ditanya fx sama dengan p dalam kurung x besar sama dengan x. Maka penjelasannya fx sama dengan p dalam kurung x sama dengan x kecil sama dengan 1 dibagi delta dikali akar 2pi kali e pangkat negatif setengah dikali x kurang mu per delta dikuadratkan. Maka sama dengan 1/2 akar 2pi dikali e pangkat negatif setengah dikali x, mu-nya kita gantikan dengan 6, x kurang 6 dibagi deltanya 2 dikuadratkan. Maka kita peroleh hasil 1/2 akar 2x pi sama dengan 4 dikali 2pi dikali e pangkat negatif setengah dikali x kurang 4 bagi 4 dikuadratkan. Maka hasilnya 1/akar 4 kali 2pi dikali e pangkat negatif 2 x kurang 4/4 akar pangkat 2. Oke, untuk distribusi yang berikut yaitu distribusi Q kuadrat. Definisi dari distribusi Q kuadrat yaitu distribusi Q kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan alfa sama dengan V/2 dan beta sama dengan 2, di mana parameter V disebut sebagai derajat kebebasan. Nah, nilai kebebasan dapat diperoleh dari banyaknya sampel dikurang 1 dalam kurung n sama dengan 1. Nah, untuk rumusnya fx sama dengan 1 dibagi 2 pangkat f kurang f/2r dikali f/2 dikali x pangkat v/2 kurang 1 dikali e pangkat x/2. Untuk x lebih kecil sama dengan 0 dan untuk x lainnya. Nah, untuk yang berikut sifat-sifat Q kuadrat. Nah, sifat-sifat Q kuadrat ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, seluruh nilainya bernilai positif, dan yang kedua, tidak simetris. Sifat yang ketiga, bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasannya. Dan sifat yang keempat, mean dari distribusi alfa kuadrat adalah derajat kebebasannya, yaitu V. Yang berikut ciri-ciri Q kuadrat. Nah, ciri-ciri Q kuadrat ini dibagi menjadi 3, yaitu ciri yang pertama, selalu bernilai positif. Nah, untuk ciri yang kedua, dV sama dengan K kurang 1, di mana K adalah jumlah kategori. Jadi, bentuk distribusi Q square atau Q kuadrat tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat kebebasan. Ciri yang terakhir yaitu bentuk distribusi Q square menjular positif. Semakin besar derajat kebebasan, maka semakin mendekati derajat normal. Nah,
dari sifat-sifat dan ciri-ciri kuadrat. Ki kuadrat dapat kita lihat membentuk kurvanya seperti pada slide. Teman-teman bisa lihat pada slide-nya bentuk kurva dari Ki kuadrat. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Contoh soalnya, jika diketahui X peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang, yaitu fx sama dengan 1/4 X kali E pangkat X per 2, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan untuk 0 untuk X lainnya. Maka tentukan derajat kebebasannya. Penyelesaiannya, kita masukkan rumusnya fx sama dengan 1/2 kali V per 2 dikali R pangkat R per 2 dikali X pangkat V per 2 dikurang 2 kali E pangkat X per 2 untuk X lebih besar sama dengan 0 dan 0 untuk X lainnya. Maka fx sama dengan 1/4 X kali E pangkat X per 2 untuk X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka R kurang 2 per 2 sama dengan 1. R per 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka R per 2 sama dengan 1 pindah ruas. Maka R per 2 sama dengan 1 ditambah 1. Maka R per 2 sama dengan 2. Kemudian kita keluarkan R-nya. Maka akan peroleh 2. R pindah ke depan, maka R sama dengan 2 dikali 2. Maka R sama dengan 2 kali 2, 4. Jadi derajat kebebasannya R sama dengan 4. Kebaik untuk distribusi V, distribusi kontinu yang berikut yaitu distribusi V. Definisinya, distribusi F adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang terbentuk dari perbandingan dua peubah acak, yaitu variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi kali kuadrat. Nah, misalkan X1 kuadrat dan X2 kuadrat adalah dua peubah acak kontinu yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Ki kuadrat dengan derajat bebas V1 dan V2. Maka distribusi peubah acak F-nya sama dengan F sama dengan X1 kuadrat dibagi V1 per X2 kuadrat dibagi V2. Maka akan mengikuti sebaran distribusi V dengan derajat bebas F1 dan F2. Maka untuk rumus fungsinya F dalam kurung V kapital sama dengan R dikali V1 ditambah V2 dibagi 2 per R dikali V1 per 2 dikali R dikali V2 per 2 dikali V1 per V2 kuadrat V1 per V2 dikuadratkan dikuadrat V1 per 2. Maka hasilnya V sama dengan F sama dengan F kali V1 per 2 kurang 2 per 1 ditambah V1 per V2 dikali V pangkat V1 tambah V2 per 2. Dengan keterangan V dalam kurung V
V kapital sama dengan fungsi kepadatan peluang atau di simbol V, dengan F kecilnya peluang acak, R merupakan fungsi gamma, V1 merupakan derajat bebas varian rata-rata sampel, dan V2 merupakan derajat bebas keseluruhan sampel. Yang berikut ciri-ciri distribusi V. Nah, distribusi V tidak pernah mempunyai nilai negatif. Yang berikut nilai distribusi V mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Apabila nilai V meningkat, maka distribusi V mendekati sumbu X tersebut. Nah, pada slide jadi distribusi V, gambar kurvanya teman-teman bisa lihat pada slide-nya. Yang berikut lambang F, lambang V, yang berikut gambar kurva pada peluang V, teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, untuk lambang V, lambang F alfa, nilai F tertentu peubah acak V sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar alfa. Ini digambarkan dengan daerah disebut kanan gambar. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat pada contoh soal. Ditentukan nilai dari V 0,05 dikali dalam kurung 12,20. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan 0,05, V1 sama dengan 12, dan V2 sama dengan 20. Ditanya V, penyelesaiannya jadi V sama dengan 0,05 dikali 12,20 sama dengan 2,20. P-nya sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Sehingga V dalam kurung 1 kurang alfa dikali V1 V2 sama dengan 1 per V kali alfa dikali V2 V1. Maka kita peroleh hasil V-nya 0,95 dikali dalam kurung 20,12 sama dengan 1 per V dikali 0,05 dikali 12,20. Maka hasilnya 1 per 2,28 sama dengan 0,04. Jadi nilai F untuk 0,05 12,20 adalah 0,04. Oke, jadi baik, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai materi macam-macam distribusi di bagian kontinu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai macam-macam distribusi diskrit. Nah, pada part ini dijelaskan macam-macam distribusi di bagian kontinu. Terima kasih dan selamat mencoba. Sampai jumpa.